Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, saat ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang proses bisnis ya, bukan tutorial cara menginput, tapi adalah penjelasan tentang proses bisnis untuk non-air atau biasa orang disebut e-blood gitu ya. Nah, sebelumnya sudah selesai tentang penjelasan untuk modul anggaran. Selanjutnya kita coba untuk sedikit penjelasan tentang penatausahaan. Ketika semua data telah diposting dan menjadi dokumen, barulah proses untuk pelaksanaan penatausahaan bisa dilaksanakan. Tahapan pertama yaitu kita memastikan data pegawai sudah di-input ya dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendara penerimaan, dan pengeluaran. Kemudian ini mungkin bisa terakhir ya, ini tujuannya untuk mungkin nanti mendeteksi saldo per kegiatan, subkegiatan. Kemudian kas awal bendahara. Di sini diakomodir untuk bendahara saldonya itu lebih dari satu bank gitu ya. Jadi seperti contoh ini ada unit pelaksana yang memiliki saldo atau rekening bank yang lebih dari satu seperti itu. Ditambahkan, kemudian bendaharanya ditetapkan siapa gitu. Nah, kemudian baru bisa memproses transaksi belanja. Nah, di sini ada pilihan jenis NRKOD-nya. Klik di sini status untuk load. Dan di sini ada dashboard mini ya, bisa disebut seperti itu, penjelasan untuk status saldo dari STBP, saldo bank atau kondisi proses di STBP, dokumennya sudah berapa, proses, dan final ini ketika sudah ditautkan ke STS. Itu. Kita proses dulu ke STBP sebagai sekilas. Nah, di STBP ini sifatnya adalah belanja yang penerimaan yang berstatus tunai ya, karena seperti penerimaan pelayanan pasien atau kalau di spam itu penerimaan pembayaran tagihan rekening. Kalau di LH laboratorium itu contohnya pemeriksaan misalnya data lab, bisa ketika itu diterima dalam bentuk cash, ini sebagai data historis, itu harus diproses di STBP dahulu. Kemudian baru di STS. Nah, di sini kita mengakomodir untuk data yang ketika dihapus itu tidak hilang ya statusnya. Ini sebagai history. Ketika dihapus itu statusnya untuk flagging bahwa ini sudah dibatalkan. Intinya seperti itu. Nah, ini contohnya ditambah. Dan ini ada fitur untuk mengupload data transaksi STBP yang diisi secara manual, kemudian setelah semuanya di-upload di sini.
nanti proses upload dan nanti bisa langsung masuk sini. Ini tujuannya untuk mempermudah operator untuk melakukan pengentrian seperti itu. Kemudian kita kembali ke STS. Di STS ini adalah data statusnya ketika itu melalui STBP harus dibuat dengan melookup data STBP-nya. Seperti ini contoh, tambah STBP, di sini akan muncul STBP-nya. Dan di sini STBP-nya ini bisa kolektif ya, sesuai dengan STS yang data tunai yang penerimaan tunai yang disetorkan ke bank. Jika itu berstatus misal 1, 2 atau lebih, ini tinggal di checklist, kemudian disimpan. Nilai otomatis, kemudian penyetor, rekening bank, uraian, simpan. Seperti itu. Dan jika statusnya bukan STBP, berarti ini yang penerimaan yang langsung masuk ke rekening bank, non RKUD, berarti di sini tanpa diklik. Kayak gitu. Dan jika statusnya itu adalah langsung ke bank, itu bisa menggunakan template juga. Tapi kalau untuk yang melalui STBP ini tidak bisa, itu saat ini kami belum mengakomodir itu. Untuk template yang melalui proses STBP dan STS. Ini yang ada baru untuk upload data yang statusnya langsung STS ya, tanpa melalui STBP. Konsepnya sama, nanti tinggal masuk ke sini ketika diupload. Ini status final berarti sudah menjadi SP2B. Kemudian langsung ke transaksi untuk bukti belanja. Ini ada mutasi kas. Ini saya yakin sudah tahu semua ya, yang biasa. Kemudian bukti kas. Nah, sama di sini juga ada proses upload ya. Ketika membutuhkan lebih cepat untuk menginput data, tetap dengan menggunakan unduh template, nanti kemudian di proses upload akan masuk ke sini. Atau dengan secara konvensional nantinya pun seperti biasa, memasukkan data-data bukti kas. Di sini ada tunai, ada bank, dan ini mengacu ke memvalidasi status saldo bank ya di sistem saldo bank atau saldo tunai. Ketika tidak sesuai, di sini akan menampilkan notifikasi bahwa misal saldonya kurang, itu akan muncul notifikasi. Dan satu hal lagi, ketika menginput rekening ini, belanja ini, jika ingin masuk ke kedalaman lebih jauh, ketika misal maksud saya bukan hanya mengacu ke rekening, ini bisa mengacu ke dokumen sampai kedalaman ke pengelompokan. Tujuannya apa? Ini adalah untuk nanti bisa mendeteksi nilai realisasi per dokumen di RKA atau RBA ya, yang sudah sah. Jadi tidak hanya mengacu ke rekening, tapi sampai kedalaman detail penjabaran dari rekening ya. Ini salah satu fitur. Tapi ini juga tidak mengunci bahwa ini nanti tidak bisa mengentry jika tidak mengacu ke sini, tetap bisa.
seperti biasa. Tapi kalau kami sarankan ini tetap digunakan agar nanti ketika pendeteksian realisasi bisa lebih detail dan lebih valid seperti itu. Karena nanti ada kartu kendali yang bisa mendeteksi data tersebut. Oke, kemudian di sini ada pajak. Itu biasa. Kemudian setornya, jika ada yang belum disetor, ini akan muncul notifikasi bahwa ada tanda bahwa ada yang belum disetor jika ada merah. Dan jika tidak ada berarti semua sudah disetor. Kemudian SPJ ini kolektif dari transaksi yang misal diinginkan dari Januari sampai dengan kapan, yang diinginkan 1 Januari sampai triwulan 1. Yang kemudian akan diajukan ke pembuatan SP2AB. Pengantar. Penyataan. Dan laporan-laporan yang seperti ini kami membuka untuk custom selagi memang datanya ada dan mungkin kita sebut layanan terbatas, dalam artian mungkin tidak semua bisa akomodir, tapi tidak dalam artian untuk ke custom laporan ya. Tapi ketika misal ada di akhir tahun dibutuhkan data-data yang mungkin dibutuhkan pemeriksaan, kita bisa membantu untuk proses langsung, misal format yang belum ada, kita langsung membuat untuk format yang misal diminta oleh pemeriksa seperti itu. Soalnya kita bisa membantu selagi memang datanya sudah ada, yang sudah disediakan atau yang sudah di-input di sistem seperti itu. Ini SPB, pembuatannya SPB yang dilakukan oleh PUD. Kemudian pengesahan SPB di PUD. Dan ketika sudah disahkan, ini tidak bisa lagi dihapus di SPB sini, dan SP2B-nya pun tidak bisa diedit lagi. Baik, kemudian di sini ada laporan ya, ada pengeluaran. Sini kita coba cek laporan bendahara LUT. Sesuaikan. Kemudian realisasi ini istilahnya saya sebut simulasi ya, karena ini di sini belum mengacu ke jurnal akuntansi gitu ya, karena ini masih dalam bentuk data real, karena ada realisasi yang memang hasil dari kompilasi jurnal otomatis korolari gitu ya. Kemudian, nah ini ada kendali kegiatan. Ini yang saya sebut tadi
Untuk kedalaman yang relaksasi yang relaksasi, tanggalnya aja dulu dimajuin. Januari ini Juli. Ya, yang belum ada relaksasi di sini. Kita ganti kawai. Sudah ada. Ini yang saya sebut adalah realisasi sampai kedalaman rincian ya. Tapi jika tidak dipilih, tidak dibuat di di transaksi, ini tidak akan bisa digunakan. Tapi nanti cukup sampai ke struktur rekening seperti itu. Kemudian ini sekilas tentang konfigurasi tentang akuntansi. Sini sudah ada mapping Colorari, ini sudah 1 tahun pertama. Maksud saya ketika dimulai proses sistem berjalan untuk pelaksanaan atau pelaksanaan ini sebelum pembentuk laporan ini harus sudah dilakukan mapping. Kemudian penjunaran saldo awal, nah ini adalah saldo awal untuk tahun sebelumnya. Ini harus dibuat. Kemudian jurnal umum, ketika memang ada butuh penjurnalan umum, semisal ada penyusutan terhadap aset, kemudian lain-lain ya yang tidak ada transaksi yang di penatausahaan yang tidak terkait dengan penatausahaan pelaksanaan. Dan kemudian jurnal penutup, ada posting ini untuk posting data semua yang sudah transaksi yang sudah terjadi di penatausahaan, baik juga yang di penjurnalan ya, jurnal di sini jurnal umum. Kemudian ini baru laporan. Ini baru laporan keuangan. Sebelumnya kalau dirincikan bisa dirincikan. Oke, di sini juga ada piutang, mungkin video berikutnya untuk piutang. Sekian mungkin sekilas sudah terlalu panjang videonya. Semoga bisa menginspirasi jika diinginkan untuk melihat atau mencoba untuk review aplikasi, kami bisa berikan akses ke alamat sini untuk demo. Silakan hubungi kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.